Dalam praktik hukum acara perdata, surat gugatan bukan sekedar dokumen administratif, melainkan pondasi utama yang menentukan apakah suatu perkara dapat diperiksa oleh pengadilan atau justru gugur sejak awal. Berikut kita bahas elemen-elemen penting di dalam surat gugatan. Yang pertama, pencantuman nama kota, desa, atau kelurahan disertai dengan pencantuman tanggal dan tahun pembuatan. Pencantuman ini penting untuk menunjukkan domisili penggugat atau kuasa hukumnya, sehingga memudahkan pengadilan dalam melakukan pemanggilan sidang atau relas panggilan. Selain itu, tanggal dan tahun surat berfungsi untuk mengetahui kapan gugatan diajukan ke pengadilan. Hal ini juga berkaitan dengan ketepatan waktu pengajuan gugatan. Misalnya, dalam perkara uang prestasi, jika kewajiban tergugat baru jatuh tempo pada tanggal 15 September 2026, tetapi gugatan diajukan pada tanggal 9 September 2026, maka gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan prematur dan tidak dapat dibenarkan tentunya. Tergugat baru dianggap uang prestasi setelah tanggal 16 September 2026. Elemen kedua, yaitu berkaitan dengan pencantuman titel gugatan. Penentuan titel gugatan dalam suatu perkara berkaitan erat dengan kompetensi absolut pengadilan, yaitu kewenangan mutlak lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus jenis perkara tertentu. Misalnya, gugatan perceraian di mana para pihaknya beragama Islam itu diajukan ke pengadilan negeri, maka itu merupakan pencantuman yang tidak tepat. Mestinya ini merupakan kewenangan dari pengadilan agama sebagaimana prinsip personalitas asas keislaman yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama, di mana kewenangan-kewenangan pengadilan agama itu meliputi perkawinan, termasuk perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan seterusnya. Dalam konteks ini, kesalahan dalam menentukan forum ini dapat berakibat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau need of unclarified right. Kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dalam ketertiban dalam proses peradilan, dan dalam konteks ini titel gugatan memegang peranan penting. Elemen yang ketiga yaitu pencantuman alamat ketua pengadilan. Pentingnya pencantuman ini karena berkaitan dengan dua aspek penting. Pertama, kompetensi absolut. Apakah jenis perkara memang menjadi kewenangan pengadilan tersebut. Yang kedua, kompetensi relatif. Ini berkaitan dengan apakah wilayah hukum pengadilan tersebut sesuai dengan tempat tinggal pihak atau objek sengketa. Jika salah alamat pengadilan, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Berikutnya, elemen keempat, pencantuman identitas penggugat atau kuasa hukumnya. Identitas penggugat ini harus dicantumkan secara jelas, meliputi nama lengkap, umur, pekerjaan, dan alamat. Jika menggunakan kuasa hukum, maka identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa juga harus dicantumkan secara lengkap. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan kejelasan subjek hukum serta memudahkan proses pemanggilan sidang oleh pengadilan. Elemen kelima, pencantuman identitas tergugat. Identitas tergugat ini harus dituangkan secara terang dan jelas. Hal ini penting untuk menentukan pihak yang digugat serta berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan prinsip actor sequitur formre, yaitu gugatan diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat bila mana objeknya benda tidak tetap. Namun, ada pengecualian jika objek sengketa berupa benda tidak bergerak seperti tanah, maka berlaku prinsip forum resitae, yaitu gugatan diajukan di tempat objek tersebut berada. Elemen keenam, pencantuman dasar atau alasan gugatan yang kita kenal dengan posita. Dalil gugatan ya merupakan inti gugatan yang menjelaskan alasan mengapa gugatan diajukan. Dalil ini harus memuat dua hal pokok. Pertama, dasar hukum atau hubungan hukum. Penggugat harus menjelaskan dasar kepentingan hukumnya terhadap objek sengketa. Contohnya, A, B, dan C adalah anak dari D. Setelah D meninggal, tanah warisan dikuasai A tanpa membagi kepada B dan C. Maka B dan C memiliki dasar hukum untuk menggugat si A. Berikutnya, berkaitan dengan harus dicantumkan peristiwa atau fakta hukum yang menimbulkan sengketa. Dalam hal ini, penggugat harus menguraikan kejadian nyata yang menyebabkan sengketa. Contohnya, meninggalnya D adalah peristiwa hukum, sedangkan penolakan oleh si A untuk membagi warisan adalah fakta hukum yang memicu sengketa. Tanpa adanya fakta sengketa, gugatan tidak memiliki dasar. Berikutnya, elemen ketujuh, pencantuman petitum gugatan. Petitum ini merupakan tuntutan yang diminta oleh penggugat kepada pengadilan. Petitum terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, petitum deklaratuir, yakni bertujuan
untuk menyatakan suatu keadaan hukum. Contohnya, menggunakan frasa menyatakan tanah sengketa adalah milik penggugat, misalnya dalam konteks gugatan waris. Berikutnya ada petitum konstituir, yakni bertujuan menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum. Contohnya biasa menggunakan frasa menyatakan perkawinan putus karena perceraian, misalnya di dalam gugatan perceraian. Berikutnya ada petitum condemnatuir atau petitum meminta penghukuman yang berisi tuntutan penghukuman terhadap tergugat dengan ciri khas menggunakan frasa menghukum, memerintahkan, mewajibkan, atau mengharuskan. Contohnya, seringkali menggunakan frasa menghukum tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat, misalnya dalam konteks gugatan waris. Nah, petitum condemnatuir ini sangat penting karena tanpa adanya tuntutan penghukuman atau condemnatuir, putusan pengadilan yang memenangkan penggugat tidak dapat dieksekusi. Dengan demikian, setiap unsur dalam surat gugatan memiliki fungsi yang sangat penting dan saling berkait. Kesalahan dalam mencantumkan salah satu unsur, baik dari segi identitas, kewenangan pengadilan, maupun dasar gugatan atau posita, dapat berakibat fatal, bahkan membuat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau need unclick backrun, yang kita kenal dengan singkatan NO. Karena itu, ketelitian dan pemahaman yang baik terhadap struktur gugatan menjadi kunci utama agar perkara dapat diperiksa hingga pokok sengketa dan memperoleh putusan yang adil. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.